Hari-hari ini ada banyak hidup orang Kristen, mereka sedang ketakutan dengan apa saja yang mereka perlukan dalam menjalani kehidupannya. Takut tidak punya uang, takut akan hari esok, takut akan seluruh penyediaan apa saja yang mereka perlukan dalam kehidupannya. Tahukah saudara bahwa salah satu atribut yang dimiliki Tuhan adalah Dia adalah Yehova Jireh, atau yang biasa kita kenal adalah Tuhan yang menyediakan. Ingatkah saudara ketika Abraham diminta oleh Tuhan untuk menyerahkan putranya yang tunggal yang bernama Ishak untuk dipersembahkan kepada Tuhan di Bukit Moria? Bahkan Ishak pun berkata, "Bapa, ini semua alat bakarannya sudah ada, mezbahnya sudah ada, namun anak dombanya tidak ada untuk dipersembahkan kepada Tuhan." Lalu tanpa Abraham sadari, keluarlah dari mulut Abraham. Saya percaya perkataan ini adalah perkataan iman yang digerakkan oleh roh Tuhan itu sendiri yang keluar dari perkataan Abraham. Abraham berkata kepada Ishak anaknya, "Anakku, Tuhan yang akan menyediakan." Dan perkataan yang sama ini juga akan saya sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara yang menyaksikan program Verona Voice, bahwa Tuhan akan menyediakan segala yang saudara dan saya perlukan. Haleluya. Nah saudara, Tuhan selalu menyediakan apa yang kita perlukan, termasuk keperluan hidup kita hari-hari, makan, minum, pakai, biaya apapun, Tuhan menyediakan dalam setiap kehidupan kita. Lalu yang selanjutnya, Tuhan juga menyediakan segala keperluan keluarga dan rumah tangga kita. Apapun yang kita perlukan dalam keluarga rumah tangga kita, selama saudara dan saya menyadari status atribut Tuhan, Dia adalah Yehova Jireh, Tuhan yang menyediakan, maka saudara dan saya tidak perlu lagi hidup di dalam ketakutan, di dalam kekhawatiran seperti layaknya orang-orang yang tidak memiliki Tuhan di dalam kehidupannya. Dia adalah Tuhan yang sama yang menyediakan anak domba kepada Abraham dan juga kepada kita. Dia juga bukan hanya menyediakan segala keperluan hidup kita, Tuhan juga bukan akan menyediakan keperluan keluarga kita, tapi Tuhan juga akan menyediakan segala keperluan pelayanan dan karir dan pekerjaan kita. Di dalam pelayanan Dia akan menyediakan segala apapun yang kita perlukan. Dalam menjalani hidup ini Dia juga akan menyediakan segala apapun yang kita perlukan. Saudara terkasih dalam Tuhan, pertanyaannya simpel sekali. Apa sih yang Tuhan sediakan bagi hidup saudara dan saya hari lepas hari? Yang pertama, Tuhan menyediakan keselamatan bagi hidup saudara dan saya. Haleluya. Saudara, orang di luar sana berlomba-lomba untuk mencari Tuhan. Saudara, Tuhan itu tidak satu. Tuhan itu ada banyak. Setiap kepercayaan memiliki Tuhannya masing-masing. Kepercayaan A memiliki Tuhan namanya A. Kepercayaan B memiliki Tuhan namanya B. Kita sebagai orang percaya memiliki Tuhan namanya adalah Yesus Kristus. Dia bukan hanya Tuhan, tetapi Dia juga juru selamat bagi kehidupan kita. Oleh karenanya yang pertama, Yesus menyediakan jalan keselamatan bagi hidup saudara dan saya. Dan sorga juga ada banyak saudara, karena setiap kepercayaan memiliki konsep sorganya masing-masing. Tetapi kita orang percaya, kita orang Kristen, kita pengikut Kristus, sorga kita adalah kerajaan sorga. Sorga yang bersifat kerajaan, di mana raja yang bertahta di atas sorga tersebut namanya adalah Yesus Kristus. Jadi buat kita, keselamatan itu adalah sebuah kepastian, bukan mudah-mudahan. Ketika saudara dan saya menyelesaikan hidup di dunia ini, maka kita akan tutup mata di bumi dan buka mata di Firdaus. Setelah dari Firdaus, Tuhan akan bawa kita ke sorga, karena memang tempat kediaman kita adalah di sorga, sebagai anak-anak warga kerajaan sorga. Lalu yang Tuhan sediakan yang kedua adalah bagi hidup kita adalah pertolongannya demi pertolongannya. Setiap hari hidup saudara dan saya pasti akan menerima pertolongan Tuhan. Tidak ada masalah yang besar dalam hidup orang percaya, karena kita punya Tuhan yang besar, namanya adalah Yesus Kristus.
Tidak ada masalah yang hebat dalam hidup iman orang percaya. Karena yang hebat hanyalah Yesus Kristus kita. Dan setiap masalah, selama masih ada Yesus, maka masalah tersebut bukanlah masalah. Karena Yesus adalah sumber jawaban dari segala permasalahan kehidupan manusia. Jadi hidup saudara dan saya pasti ditolong, pasti dibela, pasti disertai, dan pasti menerima mukjizat demi mukjizatnya. Rumah tangga kita akan ditolong oleh Yesus, Bapak Ibu Saudara. Sakit penyakit kita juga akan ditolong olehnya. Bahkan pergumulan hidup kita hari lepas hari, Yesus akan campur tangan untuk menyelesaikan permasalahan kehidupan kita. Kalau Bapak Ibu Saudara hari-hari ini sedang bertemu dengan pintu yang tertutup, sedang bertemu dengan jalan-jalan buntu, sedang menghadapi pergumulan demi pergumulan, di kantor kah, di pekerjaan kah, di pelayanan kah, dalam perihal tagihan demi tagihan kah, saudara, don't be afraid. Yesus is source of our helper. Dia adalah sumber pertolongan bagi hidup kita. Firman Tuhan berkata dengan jelas, ketika kita berseru memanggil nama Tuhan, maka Dia akan menyelamatkan dan menolong hidup kita. Saudara, apa yang Tuhan sediakan bagi hidup kita? Tadi yang pertama saya sudah membahasnya, yaitu keselamatan. Lalu yang kedua saya sudah sampaikan, yaitu pertolongannya. Dan yang ketiga yang Yesus sediakan bagi hidup kita adalah pembelaannya. Hidup saudara pasti dibela oleh Tuhan. Oleh karenanya, sebagai orang Kristen, sebagai pengikut Kristus, sebagai orang percaya, saya mengerti betul dalam menjalani hidup ini, tidak semua orang senang dengan hidup kita. Tidak semua orang menyukai apa yang kita kerjakan. Pasti ada saja orang-orang yang tidak suka dengan hidup kita. Ada saja orang-orang yang iri dengan prestasi kita. Sehingga pada akhirnya hidup kita direndahkan, hidup kita diomongin, hidup kita difitnah, hidup kita dijelek-jelekan. Ada banyak orang di luar sana menginginkan rumah tangga kita hancur, bisnis kita berantakan, karir kita biasa-biasa saja, dan keuangan kita juga porak-poranda. It's okay, selama kita tidak membalas yang jahat dengan yang jahat. Kita percaya pembelaannya dinyatakan bagi hidup saudara dan saya. Sebagai orang yang bermartabat, sebagai anak Tuhan, sebagai putra-putri kerajaan, saudara jangan pernah memikirkan di pikiran saudara untuk membalas yang jahat dengan yang jahat. Karena membalas yang jahat dengan yang jahat adalah sebuah kejahatan di mata Tuhan. Mungkin ada sebagian orang yang menyaksikan program Verona Voice ini berkata, Pastor, kalau kita diam, kalau kita tidak membalas, kalau kita tidak bereaksi, kalau kita tidak klarifikasi, kita seperti orang bodoh, kita seperti orang lemah, kita seperti orang yang tidak punya harga diri dan lain sebagainya. Saya mau bilang Bapak Ibu, firman Tuhan itu tidak bisa digagalkan dengan statement apapun, dengan opini apapun. Firman Tuhan berkata dengan jelas, ketika kita angkat tangan dua-dua, maka Tuhan akan turun tangan. Sebaliknya, ketika kita turun tangan, ingin membela perkara kita, ingin membela masalah kita, maka Tuhan akan angkat tangan dua-dua. Itu artinya hidup kita sangat bergantung penuh dengan pembelaan Tuhan. Kalau saudara ingin mengalami pembelaan demi pembelaan Tuhan, jangan pernah saudara memiliki pikiran, saya akan balas kejahatan mereka, saya akan balaskan sakit hati saya. Jangan. Belajar ampuni orang yang menyakiti kita. Karena Tuhan akan membela hidup saudara dan saya. Amin. Tuhan akan membela perkara kita. Tuhan akan menolong perkara kita. Biarkan orang berkata apa. Kita sebagai orang yang bermartabat, orang yang melayani Tuhan, orang yang mengikut Tuhan, orang yang sudah percaya penuh kepada Yesus. Jangan balas yang jahat dengan yang jahat. Pembelaan kita datang dari Tuhan. Pembelaan kita bukan datang dari opini kita. Pembelaan kita bukan datang dari pihak orang di sekitar kita. Tapi pembelaan hidup kita ada di dalam tangan Tuhan. Tuhan pasti membela hidup kita. Tuhan pasti membela perkara kita. Selama saudara dan saya mau berserah dan tidak menyerah. Ingat ya, kita diam bukan berarti kita takut. Kita berserah bukan berarti kita menyerah. Kita tidak melawan bukan berarti kita lemah. Kita diam, kita berserah, kita tidak melawan karena kita tahu
pembelaan tangan Tuhan Yesus itu nyata bagi kehidupan setiap orang percaya. Haleluya. Dan yang selanjutnya, apa yang Tuhan sediakan bagi hidup kita? Tuhan menyediakan hari depan yang penuh dengan pengharapan. Mungkin bagi Bapak Ibu Saudara yang sedang menyaksikan program Verona Voice ini sedang mengalami kegagalan, sedang mengalami rasa stres, sedang mengalami rasa depresi. Sahabatku, teman-temanku, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, ingatlah hidupmu berharga di mata Tuhan. Dia menyediakan hari depan kita penuh dengan pengharapan. Masa depan kita cerah di dalam tangan Tuhan. Sebab Tuhan tahu, kata firman-Nya, aku menyediakan masa depan dan hari depan yang penuh dengan pengharapan dan penuh dengan kecerahan. Jadi, forget about our past. Lupakan masa lalu kita. Jadikan masa lalu kita sebagai sebuah pelajaran. Tapi jangan direnungkan siang dan malam. Yang perlu kita renungkan adalah kebenaran firman-Nya, janjinya, kuasanya, dan mukjizatnya, serta firman Tuhan yang Dia katakan, Dia memberikan masa depan yang indah bagi hidup saudara dan saya. Nah saudara, lalu apa sikap kita setelah kita menyadari bahwa Tuhan menyediakan banyak hal bagi orang percaya? Yang pertama, saudara harus percaya lebih lagi kepada pribadi Yesus. Saudara tidak perlu mencurigai Yesus. Kira-kira Tuhan sembuhkan saya nggak ya? Kira-kira Yesus tolong saya nggak ya? Kira-kira Yesus bela hidup saya nggak ya? Kira-kira saya masih punya harapan nggak ya hidup akan hari esok? Ada pujian yang berkata, sebab Yesus hidup, ada hari esok. Sebab Yesus hidup, ku tak gentar. Karena ku tahu Yesus pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Yesus hidup. Jadi saudaraku terkasih dalam Tuhan, kita harus percaya Yesus lebih lagi. Dia pasti menolong hidup saya. Dia pasti memberikan jalan keluar bagi hidup saya. Dia tidak meninggalkan hidup saya. Saya percaya Yesus menyembuhkan saya. Saya percaya Yesus menyelesaikan permasalahan keluarga rumah tangga saya. Saya percaya Yesus akan menyelesaikan hutang piutang saya. Saya percaya saya disayang Yesus. Saya tidak dibiarkannya sendiri. Karena Yesus yang saya sembah, Yesus yang saya imani, Yesus yang saya percayai adalah pribadi Tuhan yang setia. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, apa sikap kita setelah kita menyadari Tuhan menyediakan segala sesuatunya bagi hidup kita? Yang kedua, saudara dan saya tidak perlu lagi hidup di dalam ketakutan dan kekhawatiran. Bukankah Dia berfirman di dalam firman-Nya, kesusahan sehari cukuplah satu hari, karena kekhawatiran hari esok memiliki kesusahannya masing-masing. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, ingatlah Tuhan sangat mengasihi hidup kita. Don't be afraid. Jangan ragu, jangan takut, jangan bimbang, jangan cemas. Jalanilah hidup ini bersama dengan Tuhan. Seringkali yang membuat hidup kita khawatir, yang membuat hidup kita takut, yang membuat hidup kita bimbang, cemas, karena kita menjalani hidup ini tanpa menyertakan Yesus di dalamnya. Mungkin kita merasa hidup paling hebat, mungkin kita merasa hidup paling mengerti dan tahu segalanya, sehingga pada akhirnya kita dibawa ke zona ketakutan, stres, bimbang, khawatir, jenuh, dan feel empty setiap hari. Saudara, don't be afraid, karena Yesus selalu menyertai kita. Dia berfirman, akulah Immanuel, Tuhan yang menyertai. We never walk alone. Selalu ada Yesus dalam pekerjaan kita, dalam rumah tangga kita, dalam kehidupan kita hari selepas hari, dan juga dalam pelayanan dan seluruh aspek kehidupan kita. Dia selalu beserta dengan kehidupan kita. Lalu yang ketiga, apa sikap kita setelah kita menyadari Tuhan menyediakan segala sesuatunya bagi hidup kita? Yang ketiga, fokus dengan janjinya. Saudara, mulai hari ini stop fokus dengan masalah, stop fokus dengan masa lalumu yang gagal, stop dengan fokus dengan situasi yang buruk, fakta kenyataan otentik. Fokuslah dengan janjinya. Apa janjinya? Dia menyertai hidup kita. Apa janjinya? Dia akan memelihara hidup kita. Apa janjinya? Dia akan menjaga hidup kita. Apa janjinya? Dia akan membela hidup kita. Apa janjinya? Dia memberikan kita hari depan yang penuh harapan dan penuh dengan kecerahan. Apa janjinya? Sangat banyak janji Tuhan buat hidup kita. Daripada kita menghabiskan tenaga dan energi kita hanya memikirkan, hanya fokus dengan masalah-masalah, mulai hari ini melalui program Verona Voice, mari kita fokus dengan janji-janji Tuhan. Dan yang terakhir, apa sikap kita setelah kita menyadari Tuhan menyediakan segala sesuatunya bagi kehidupan kita? Yang terakhir adalah
Jangan percaya dengan dusta iblis dan fakta dunia. Mungkin hari ini faktanya engkau sedang menganggur, tidak punya pekerjaan. Mungkin faktanya hari ini engkau sedang sakit. Mungkin faktanya hari ini engkau sedang gagal. Mungkin faktanya hari ini rumah tanggamu di ujung perceraian. Percayalah, believe in Jesus Christ. Dia tidak akan mengecewakan. Apa yang dia firmankan, pasti dia akan lakukan. Dia pasti akan bertindak. Why? Yesus akan bertindak buat kita. Because we are His beloved. Kiranya melalui pesan di Verona Voice hari ini, saudara dikuatkan, saudara diberkati, saudara dipulihkan. Saya mau berdoa sebelum saya mengakhiri program acara ini buat Bapak Ibu Saudara yang sedang mengalami ketakutan bagaimana besok harus bayar tagihan, bagaimana besok harus menyelesaikan ini dan itu. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, hari ini aku berdoa buat rekan-rekanku yang menyaksikan program Verona Voice. Berkatilah mereka, berkatilah mereka, berkatilah mereka. Aku tahu Engkau menyediakan segala sesuatu apa yang kami perlukan. Namamu adalah Yehova Jireh, Tuhan yang menyediakan. Kalau dulu Tuhan menyediakan berkat bagi Abraham, hari ini pun Engkau menyediakan berkat yang sama, bahkan jauh lebih bagi kami semua. Kami tidak perlu takut, cemas, khawatir, karena kami memiliki Tuhan yang hidup. Yesus namanya. Yesus akan menyediakan segala apapun yang kami perlukan. In Jesus' name kami berdoa. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Sampai bertemu dan berjumpa dalam program Verona Voice selanjutnya. Tuhan Yesus sayang saudara, Tuhan Yesus mengasihi saudara. Haleluya.